Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel juga untuk melakukan amar ma'ruf media sosial. Jangan lupa klik subscribe supaya channel ini lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau saja video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Dan di episode 95 ini apa yang akan kita bicarakan? Kita akan membicarakan barang yang sangat penting, yaitu lemak bagian dalam perut yang kadang-kadang melilit liver kita, yang katanya, saya bukan dokter, itu disebut fatty liver. Nah, narasumber kita masih tetap yaitu Ustadz dan Kiai dan ilmuwan, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini akan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah kita semua baik-baik, dok ya. Dan Alhamdulillah. ini merupakan pertanyaan pemirsa yang terutama perutnya buncit-buncit itu mungkin ya di dalamnya isinya lemak. Gimana dok? Sampai ada timbangan timbangan cerdas saya itu kan ada ukuran visceral fat. Ya, katanya Iya. itu lemak yang di bagian dalam yang secara spesifik ada yang perlu kita cermati, lemak yang melilit liver kita, fatty liver. Apa benar dok begitu? Iya, jadi ini istilah yang memang perlu diketahui, Prof. Ya, karena lebih-lebih liver itu sering dikacaukan dengan jantung. Ya, Oke. Jantung, kemudian hati. Ya. Jadi ini betul-betul pemahaman yang utuh tentang liver, tentang hati, yang ternyata dapat diganggu oleh adanya lemak, ya. Ya. Dan harus difahami sebetulnya, Prof. Lemak itu dari mana itu kok bisa menyusup ke dalam jaringan hati atau liver tadi, ya. Sebetulnya fatty liver itu yang lebih harus diwaspada itu hasil dari kelebihan kalori, Prof. Oh, ya. Kelebihan kalori, terutama ini satu zat yang khusus ini yang namanya mengkonsumsi alkohol, ya. Oh, alkohol. Ya. Alkohol ini kan kalorinya tinggi sekali sehingga lemak ini sampai eh, bukan apa ya, hati ini sampai berlemak atau fatty liver tadi. Dan justru yang harus kita perhatikan, Prof, ya, tentunya tidak hanya dari alkohol saja, ya, tapi penyakit tertentu misalnya kencing manis, ya, yang gagal untuk mengelola Hmm. gula itu nanti juga akhirnya ditimbun di dalam liver tadi atau hati, ya. Yang kita antisipasi sebetulnya, Prof, efek dari perlemakan tadi ini menjadikan sel-sel domestik, artinya yang Ya. berhak menguasai hati itu malah justru terdesak, Prof. Ya, Oke. terjadi apa yang kita namakan sirosis, ya, jadi pengerutan dari massa liver itu yang nanti akan berdampak pada sirkulasi yang tidak lancar sehingga bisa tertimbun di dalam perut, ya, itu yang namanya asites, Prof. Hmm. Asites itu artinya apa, ya, busung, ya, bukan busung lapar loh, Prof. Ya, ya, ya. Busuk kekenyangan ini, dok. Busungnya di sini karena Busuk timbunan air, kekenyangan. Prof. Iya, Ya, timbunan. ya, ya. Kemudian berikutnya, Prof, bahwa liver ini merupakan organ yang sangat penting untuk tubuh kita. Itu bisa-bisa produksi albuminnya juga turun loh, ya. Itulah yang menjadikan apa tadi busung tadi, Prof. Ya. Hmm. Dan Ya. lebih jauh lagi, Prof, kalau ini berkepanjangan, itu bisa menimbulkan apa yang kita namakan varises, Prof. Oh, varises. Varises yang ada di betis itu, dok, atau varises di hati?
Nah, ini menarik. Prof sudah kenal, ternyata varises tidak hanya di betis, Prof. Waduh. Tapi varises yang paling dekat dengan hati itu adalah varises yang di tenggorokan itu loh, Prof. Oh, ya ya ya. Sehingga Prof sering mendengar muntah darah dan sebagainya. Entah darah. Oke. Jadi inilah sebetulnya Prof yang harus betul-betul kita jaga pola makan yang tidak berlebihan, ya. Ya. Berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah kalau lapar saja sehingga fatty liver ini tidak akan terjadi. Jadi dampak yang di sekitar leher yang orang membesar apa di leher kemudian dia dampaknya kegemukan itu apa itu namanya dok? Itu. Eh, Menikah non sewu Prof, beda dengan yang kayak maksud Oh ya. beda deh. Di varisesnya itu di dalam Prof. Oh aduh. Tidak kelihatan Nggak Prof, kelihatan. tiba-tiba kok pecah kemudian muntah darah. Ya. Ya. Mengapa nanti Prof Kalau harus eh, fatty liver sehingga menyebabkan produksi albuminnya tidak menurun? normal. Albumin dok ya. Ya, Itu albumin. apa fungsi albumin itu? Ini menarik, Prof. Albumin ini sebetulnya penyeimbang cairan loh, Prof. Ya. Oke. Jadi ada satu istilah kedokteran yang namanya tekanan onkotik. Jadi tekanan Ototik. osmosis dari plasma. Onkotiknya. Ini saya kira istilah yang jarang disebut-sebut bahkan di kalangan mahasiswa kedokteran ini menjadi perhatian khusus ini, Prof. Ya. Tekanan onkotik itu adalah kemampuan kompartemen yang mempertahankan cairan supaya tidak kemana-mana, Prof. Ya, Oke. jadi sekali lagi kalau Prof ini mengagumi cara kerja tubuh, ya betapa Prof melihat ya orang kok tidak bengkak-bengkak, gitu. Seperti Ya. tadi yang disebutkan di awal sampai apa itu busung, ya, Ya. itu karena kepiawaian dari protein albumin ini, Prof. Ya, ini dari produksi bisa menurun drastis. Yang kedua, Prof, albumin ini salah satu kendaraan untuk mengantarkan obat yang kita minum loh, Prof. Oh, ya, ya, ya. Nah, Ya, jadi itu sekali dok. lagi, Wah, luar biasa itu dok. Maaf ya. eh, Karena kendaraan, Prof. ya saya sangat kagum itu. Ternyata tugasnya albumin ya. Kalau kita sakit Beres, kepala, itu obatnya diminum. Kok ya sampai alamat ke kepala. persis. Itu albumin kerjaannya. Lah, minta maaf, Prof. Saya itu kan dulu waktu diisolasi COVID itu, Ya. diberi berbagai macam jenis obat. Terus yang saya tanyakan pertama, lah ini sih ngangkut sopo gitu loh. Jadi albumin ini perannya luar biasa loh, Prof. Ya, di dalam mengantarkan obat-obat yang masuk di dalam tubuh kita. Ya, Nah, kemudian dok, kalau sudah liver kita memiliki fenomena fatty liver, bagaimana itu? Bisa dihilangkan atau stagnan atau lama-lama tambah menumpuk itu, dok? ya. Jadi sekali lagi, Prof, upaya-upaya untuk kesembuhan itu terbuka lebar. Ya. Nah, sampai-sampai di dalam surat Asy-Syu'ara itu disebutkan loh, Prof. Ya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Tetapi yang sering diabaikan, Prof. Ya, proses penyembuhan itu perlu kesabaran loh, Prof. Ya, ya, ya. Ya, jadi di dalam merespon perubahan yang terjadi dalam tubuh yang bersifat patologis atau sakit, itu syarat utamanya itu tenang, Prof. Hmm, Ya, jadi ya. insya Allah kalau Allah menghendaki, ya itu bisa sembuh dengan catatan ya tadi faktor-faktor yang memperparah itu betul-betul kita kendalikan. Saya kira Prof. Suyanto dalam hal metode penelitian kan juga selalu variabel yang terkendali gitu, Prof. Nah, Nah, ini ya. harus makin kita pahami, ya. Jadi oleh karena itu ketika orang kena fatty liver itu harus mengendalikan jangan sampai kelebihan kalori dong. Itu dok. Persis, Prof. Persis, ya. Jadi kita kembali ke konsep biopsikososio spiritual tadi, Prof. Ya, karena tema kita ini kan kesehatan holistik. Ya, siapa yang bisa menjaga keseimbangan antara pembongkaran dan penimbunan?
Ya. Itu yang harus selalu dikedepankan, ya Bro. Jadi Ya. jangan sampai ada kembali ke kondisi imbalancing lagi. Nah, supaya homeostatis ya dok ya. Betul Bro, steady state, Steady state. istiqomah. Ya istiqomah ya. Dan dok, kalau lemak di dalam perut itu kan ada dua perasaan saya itu. Yang melekat di dinding sehingga perutnya seperti punya ban serep itu. Dan yang Iya. melekat pada organ-organ. Betul nggak dok pikiran saya? Betul Prof, dan Prof jangan selalu berpikir yang tidak positif loh Prof. Ya. Karena mereka itu melindungi dari benturan-benturan keras dari luar. Iya. Gitu Prof. Ya, ya Jadi bagus. jangan malah wah aku kok gendut ya. Alhamdulillah saya gendut Ya. sehingga kalau terbentur benda keras bisa mentul-mentul kan begitu Prof. Iya, Subhanallah. ya, subhanallah. Ya. Nah, lemak itu apakah sasaran paling empuk itu ada di liver atau bisa juga misalnya di limpa, kemudian di jantung bahkan di paru-paru itu mungkin nggak dok? Jadi lemak itu memang terdistribusi di daerah-daerah tertentu, Prof. Terutama yang tadi Prof sudah menyampaikan sampai diukur berapa senti perutnya, ya. Bahkan kalau memilih celana, ya, apapun mereknya loh, Prof. Ya, Ukurannya berapa itu secara tidak langsung kan mengingatkan ya sebetulnya. ya, 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 ya. Nah, tapi sekarang orang kalau sudah gendut ya nggak kurang akal dok. Milih celana yang ada elastisnya sekarang Oh ini. begitu, subhanallah. Jadi tentu saja olahraga itu juga salah satu cara untuk membongkar antara pemasukan dan pengeluaran kalori. Iya Iya, enggak? betul, Bro. Ya. Jadi masalahnya kita itu kan kalau lapar, kalau makan itu kan nggak ingat kapan harus stop. Jadi nggak ingat ajaran Nabi bahwa tubuh kita itu harus sepertiga dikosongkan gitu loh, Dok. Allah Akbar. Nah, ini kan menjadi Subhanallah. persoalan itu. Gimana caranya mengingat itu? Kadang-kadang saya juga mengalami itu, tapi begitu dampaknya nyata, hari-hari berikutnya itu ditebus dosanya dengan makan yang seimbang dan bahkan cenderung berkurang itu, dok. Itu sebenarnya kan nggak baik, dok. Harusnya Iya. istiqomah setiap saat gitu kan. Sehingga perlu Prof diperkenalkan satu istilah yang dinamakan vagal break. Bakal trik. Vagal ya, break, break gitu, Oh, direm. bakal break ya. Ya, jadi memang kata kunci kesehatan itu ya pada pengendalian tadi, Prof. Ya, apalagi kalau kita mengingat kelebihan berat itu nanti sentral gravitasi itu bergeser loh, Prof. Ya, ya, ya. Menuju ke depan sehingga nanti beban lutut menjadi bertambah berat, ya Prof. Ya. Nah, nanti kalau minta maaf loh, Prof. Kalau sampai fungsi mobilisasi terganggu, kemudian kita banyak beralih ke sedentary lifestyle, Ya. maka akhirnya lemak itu terus ditambah, Prof. Oh. Ya, 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 ya. Jadi anu ya, manusia itu memang harus dituntut bergerak, bergerak supaya Bergerak. supaya terjadi balancing. Iya, Jadi kalori intake dengan penggunaan kalori sebagai apa dasar untuk bergerak itu. persis, Prof. Ya, oke lah. Baiklah, Dok. Ini saya kira ini tema yang sangat menarik, terutama untuk kita-kita yang tua-tua seperti saya ini. Karena kan orang tua itu sangat rentan Iya, terhadap penimbunan lemak. Betul nggak itu, persis. Dok? Gitu. Persis. Ya, akibat dari sedentary itu tadi. Sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle. Dalam bahasa milenialnya mager, Dok. Malas Gitu. gerak. Oke. Terima kasih, Dok. Kita Matur nuwun. lagi minggu depan, insya Allah bisa lagi ketemu tanpa ada perubahan jadwal.
Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.